selalu belanja nih ya, tapi kira-kira halal atau malah kena riba ya? Kemarin gue gesek kartu kredit, itu kira-kira kena riba nggak sih? Jadi penasaran deh. Ada nggak sih buku yang ngejelasin tentang halal atau ribanya suatu transaksi? Coba kita cari deh. Oh, ini bukunya guys. Oh, ini ya bukunya. Kemarin saya cari-cari nih bukunya. Tapi kemarin saya udah baca juga nih. Isinya tuh lumayan ringkas juga, lumayan bisa paham lah untuk pemula, terutama untuk saya ya. Oke, judul buku ini adalah buku Muamalah Milenial yang ditulis oleh Nur Izzati SE, ME, dan Naurid Muhammad Rifai Ilyas S. Hum ya. Kemudian diterbitkan oleh Wepedia.com dan tahun terbit yaitu Mei 2024 dengan cetakan pertama dengan ISBN nomor 9786234214826. Oke. Baik, kita sudah tahu identitas bukunya, kita lanjut untuk mereview setiap bab-babnya. Oke, lanjut. Terdiri dari 8 bab yang mengupas tuntas mengenai muamalah dari sisi teori hingga praktek modern yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bab pertama di mana buku ini membahas definisi secara etimologi, yaitu jalan menuju mata air, dan terminologi yaitu hukum Allah untuk mengatur hubungan manusia, pencipta, dan sesama dan alam. Dijelaskan pula fungsi syariah untuk menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minanas. Bab ini juga memperkenalkan metode ijtihad, ijma, dan qiyas sebagai cara menetapkan hukum fikih. Kita lanjut bab kedua. Pembagian muamalah menjadi 2 aspek, yaitu adabiyah dan madiyah. Adabiyah yaitu etika dan modernisasi bertransaksi, kemudian ada madiyah yaitu kebendaan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, penerapan modernisasi beragama dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk muamalah adabiyah. Dan di sisi madiyah dibahas mengenai jenis transaksi seperti mukorobah, yaitu kerjasama pengelolaan lahan di mana benih berasal dari pemilik tanah. Itu contoh. Kita lanjut bab keempat, yang mana isi judul dari bab keempat itu lembaga keuangan di Indonesia. Isinya itu mengenai memaparkan fungsi lembaga keuangan sebagai penghimpun dan penyalur dana. Dijelaskan pula perbedaan antara bank umum dan BPR, serta lembaga non-bank seperti pegadaian, koperasi, dan asuransi. Kemudian lanjut bab ketiga, yaitu muamalah berdasarkan sejarah Islam. Kita menelusuri perkembangan ekonomi Islam sejak era Rasulullah SAW yang menerapkan Islam sistem jizyah, yaitu pajak perlindungan, dan kharaj, yaitu pajak tanah. Dilanjutkan ke masa Khulafaur Rasyidin yang mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan. Oke, di bab kelima ini ada judul yang sangat bagus, yaitu kasus riba dalam muamalah madiyah. Nah, ini yang mana bab 5 ini fokus pada larangan riba dan penerapannya di masa kini. Contohnya bunga pada bank konvensional, denda keterlambatan kartu kredit, hingga transaksi jual beli emas secara online yang dianggap riba karena adanya penundaan penyerahan barang, yaitu sering disebut riba nasi'ah. Oke. Nah, kita lanjut ke bab ke-6, yaitu menjelaskan mengenai fatwa MUI. Nah, dalam bab ini menjelaskan peran Majelis Ulama Indonesia sebagai mitra pemerintahan dalam memberikan nasihat hukum bagi umat Islam di Indonesia.
Bab ini merincikan fatwa terkait pendapatan lembaga keuangan syariah, operasional koperasi syariah atau BMT, hingga prinsip syariah dalam online shop dan berbagai transaksi. Itu ada tulisannya di bab ke-6 ini. Kita lanjut. Nah, bab ke-7 itu dengan judul jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Nah, apa sih jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam? Nah, kita akan review sedikit materi dari bab 7 ini, yaitu membahas secara mendalam berbagai jenis akad. Contohnya, ada akad salam, yang mana pemesanan barang, souvenir, dompet untuk dikirim 3 hari kemudian, atau PO sistemnya ya. Dan ada akad ijaroh muntahiyah bitam, sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang. Nah, kita lanjut ke bab 8 atau bab terakhir dalam buku ini, yang menjelaskan muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni, berisikan perbandingan 4 mazhab yang terdiri dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mengenai detail teknis jenis transaksi atau teknis transaksi. Contohnya yaitu perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz atau mampu membedakan baik dan buruknya. Nah, itu bakal dijelaskan dalam bab ke-8 ini, yang mana itu sangat vital ya. Bagaimana seorang anak kecil yang bisa atau mampu membedakan baik dan buruknya dalam suatu transaksi itu disebutnya halal atau tidak. Nah, di bab 8 ini atau bab terakhir ini dijelaskan seperti itu. Kekurangan dan kelebihan dalam buku ini, yang mana kelebihannya itu komprehensif dan relevan. Buku ini tidak hanya membahas teori klasik, tapi juga fenomena milenial seperti online shop dan kartu kredit. Ada juga berlandaskan hukum yang jelas, mempunyai kelebihan dalam setiap pembahasan, diperkuat dengan dalil Al-Quran, hadis, serta menunjukkan kepada fatwa MUI DSN. Ada juga kelebihannya berdasarkan hukum yang jelas. Nah, dalam buku ini diselipkan setiap hukum fatwa yang jelas. Adapun hukum-hukum yang lain gitu yang bersumber dari diperkuat dalam dalil Al-Quran, dalam hadis, serta menunjukkan fatwa gitu DSN MUI, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pembaca yang membaca buku ini, termasuk kalangan milenial atau Gen Z yang ada di Indonesia gitu. Adapun kelebihan yang lainnya yaitu perbandingan mazhab yang mendalam, memberikan wawasan luas tentang perbedaan pendapat para ulama sehingga pembaca dapat memahami fleksibilitas hukum Islam. Nah, dari setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, dalam buku ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu teknis dan padat. Bagian akhir buku yaitu bab 8 sangat teknis dalam membandingkan mazhab yang mungkin terasa cukup berat bagi pembaca awam yang baru mempelajari dasar-dasar muamalah. Tapi di sisi lain bisa memperkuat pemahaman bagi pembaca pemula, karena dalam bab 6 sampai bab 8 itu pembaca berulang-ulang kali diberikan materi yang sama gitu kan, sehingga materi yang sebelumnya diberikan dapat lebih dipahami gitu kan. Kemudian kekurangan yang lain itu ada repetisi materi, yang mana beberapa definisi dasar seperti ijtihad dan qiyas dijelaskan kembali di beberapa bagian buku, yang sebagian pembaca mungkin terasa berulang, tapi ini adalah salah satu cara untuk bisa memperkuat pemahaman bagi si pembaca gitu kan. Oke, baik, dari step by step, dari bab per bab, dari judul hingga yang terakhir, yaitu kita kasih kesimpulan dari buku ini.
kesimpulannya adalah muamalah milenial merupakan referensi yang sangat baik bagi mahasiswa, praktisi ekonomi syariah maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dalam tentang muamalah syariah atau transaksi jual beli dalam sudut pandang Islam. Nah, buku ini berhasil menyelaraskan prinsip-prinsip ekonomi Islam kuno dengan instrumen keuangan digital masa kini atau sekarang, menjadikan standar baru dan literatur muamalah kontemporer di Indonesia. Sebagai analogi, memahami buku ini seperti menggunakan GPS dalam perjalanan. Di tengah kompleksitas persimpangan jalan ekonomi modern yang penuh risiko riba, buku ini hadir, datang memberikan petunjuk arah gitu, yang jelas berdasarkan peta hukum yang telah disusun oleh para ulama terdahulu dan masa kini agar kita sampai pada tujuan dengan selamat. Saya sebagai pembaca dari buku ini berterima kasih untuk penulis telah memberikan atau telah menerbitkan buku ini kepada masyarakat yang sangat luas, terutama kepada Ibu Nur Izati SEME dan Naurid Muhammad Rifai Ilyas. Dengan buku Muamalah Milenial ini kita dapat mengetahui secara ringkas, mudah, namun mendalam tentang ilmu bermuamalah dengan menggunakan aplikasi di kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Behind the scene. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini yang bukunya. Pantesan kemarin nggak jackpot. Tapi kemarin bukannya ini, boy. Kita lanjut bab pertama yang membahas definisi.